Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah biomolekuler yang beranggotakan dari Khairatun Anissa dan Cynthia Syahrani Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif protein dengan dosen pengampu Ibu Ida Dumariris MSI. Adapun materi yang akan kami bahas yang pertama adalah struktur umum protein, struktur molekul protein, dan analisis kualitatif protein, yaitu yang terdiri dari uji komposisi suatu protein, reaksi warna untuk protein, dan reaksi pengendapan untuk protein. Pada materi yang pertama yaitu struktur umum protein, dijelaskan bahwa berdasarkan struktur protein yang ada, protein mempunyai sifat amfoter dan dengan asam dan basah, yang artinya amfoter adalah reaksi yang dapat bereaksi dengan asam dan basah. Dan saat bereaksi akan membentuk garam yang dapat mengalami ionisasi. Poin kedua, gugus NH2 pada asam amino bebas melekat pada ujung kiri dan gugus COOH bebas melekat pada ujung kanan molekul. Poin kedua, struktur molekul protein. Protein terdiri dari asam amino terikat bersama-sama dalam bentuk ikatan peptida dengan gugus CONH melalui proses kondensasi. Pada pembentukan ikatan peptida, air dilepaskan dari hidrogen pada gugus NH2, suatu asam amino, dan dari OH pada gugus COOH asam amino yang lain. Yang ketiga, ada analisis kualitatif protein. Yang pertama yaitu uji komposisi suatu protein. Uji komposisi secara umum protein yaitu dalam bentuk serbuk dipanaskan dalam tabung reaksi kering dan warna hitam residu yang dihasilkan menandakan adanya karbon. Pada saat ini tercium bau amonia yang menimbulkan kertas lakmus menjadi biru kemerahan, menandakan adanya nitrogen dan hidrogen. Kertas yang mengandung Pb asetat menjadi berwarna hitam, menandakan adanya sulfur. Yang kemudian, uji terhadap nitrogen organik atau yang disebut dengan uji Lassagne. Yang ketiga, uji terhadap sulfur, yaitu uji terhadap sulfur pada sistem dan sistein. Kemudian ada reaksi warna untuk protein. Pada materi ini akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk reaksi warna untuk protein, yang pertama ada uji Biuret. CuSO4 dalam suasana basah bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau 3 ikatan peptida dan yang membentuk komposisi berwarna violet. Yang kedua, reaksi ini bersifat tidak mutlak, spesifik, atau untuk ikatan peptida. Reaksi ini juga diberikan oleh semua senyawa yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida. Yang ketiga, asam amino negatif. Asam amino negatif tidak mempunyai ikatan peptida. Yang keempat, dipeptida negatif. Dipeptida negatif hanya mempunyai 1 ikatan peptida. Yang kelima, warna yang dihasilkan. Karena terbentuknya kompleks koordinasi antara Cu2+, gugus karbonil dan gugus NH yang terdapat pada ikatan peptida. Yang kedua ada uji Milon. Yang pertama reaksi Milon plus larutan protein. Pertama-tama protein diendapkan sebagai garam merkuri atau endapan berwarna putih. Pada pemanasan dengan nyala api kecil, endapan berubah seperti warna merah daging. Yang kedua, hanya protein yang mengandung tirosin yang mengalami hidrolisis yang memberikan reaksi positif. Yang ketiga, gugus hidroksifenil C6H4OH pada tirosin merupakan gugus yang merespon uji ini. Karena uji Milon ditujukan untuk tirosin yang terdapat pada protein. Yang ketiga ada uji Hopkins-Cole. Pada uji ini gugus indol yang terdapat pada triptofan merupakan gugus yang merespon uji ini. Gugus aldehid pada asam glioksilik membantu merubah gugus indol menjadi senyawa berwarna violet. Yang kedua, uji Hopkins-Cole ini selanjutnya dijadikan uji terhadap triptofan. Yang keempat ada uji Lieberman.
Jika HCl pekat ditambahkan pada protein atau padatan, kemudian dididihkan dan ditambahkan beberapa tetes larutan sukrosa, maka warna violet akan terlihat jika protein mengandung triptofan. Mirip dengan uji Hopkins-Cole, gugus aldehid di sini berasal dari kerja HCl terhadap gula. Yang kelima ada uji Akrey-Rosenheim. Uji ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi formaldehid dalam susu. Protein ini juga mengandung triptofan pada susu. Adanya formaldehid yang mempunyai gugus aldehid memberikan hasil positif yang ditunjukkan dengan cincin berwarna ungu. Dengan uji ini, jika ditambah HCl dan dipanaskan. Yang keenam ada uji Diazo-Ehrlich. Pada penambahan larutan protein yang mengandung histidin atau tirosin dan larutan dibuat basah dengan NH4OH, terjadi warna merah hingga orange. Histidin akan memberikan warna merah hingga orange atau memberikan warna orange terang. Yang ketujuh ada uji PDAB-Ehrlich. Ehrlich menyarankan digunakannya PDAB atau P-dimetil aminobenzaldehid sebagai aldehid untuk uji triptofan. Yang kedelapan ada uji sulfur. Jika larutan protein dididihkan dengan campuran larutan KOH atau NaOH dan PB asetat, endapan berwarna hitam dan akan terbentuk jika terdapat asam amino yang mengandung sulfur, misalnya cysteine dan metionin. Larutan basah kuat memutus ikatan sulfur pada asam amino, membentuk K2S, yang dengan PB asetat membentuk PBS, senyawa berwarna hitam. Metionin tidak positif dengan uji ini, kecuali jika larutan protein dipanaskan terlebih dahulu dengan asam mineral. Yang kesembilan ada uji Molich. Uji ini ditujukan untuk beberapa KH, tetapi baik juga digunakan untuk keperluan memperoleh larutan protein murni yang berasal dari glikoprotein. Yang ke-10 ada uji ninhidrin. Selain oleh protein, hasil positif juga diberikan oleh pepton, asam amino, dan amin primer lainnya termasuk amoniak. Yang ke-11 ada uji Biuret. Untuk senyawa yang mengandung 2 gugus karbomil, CONH2, yang berikatan secara langsung maupun melalui atom nitrogen atau atom karbon. Protein mengandung pasangan gugus CONH. Yang ketiga ada reaksi pengendapan untuk protein. Yang pertama ada denaturasi dengan panas dan pH ekstrim. Yang kedua ada pembentukan endapan dengan logam berat antara lain HgCl2 dan AgNO3. Yang ketiga ada pembentukan endapan dengan reagen bersifat asam antara lain asam fosfumstat, asam pikrat. Yang keempat ada endapan dengan ferrosianid, endapan dengan alkohol. Terima kasih, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cynthia. Sekian dari presentasi kami untuk membahas mengenai analisis kualitatif protein. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.